Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kanza Ramadanti dari Prodi D4 Komputerisasi Akuntansi, Universitas Tekom Siliwangi. Di sini saya akan mengenalkan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Pengertian Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan kelanjutan dari Microsoft Studio Net 2003 dan Microsoft Visual Studio 6 sebelumnya, atau yang lebih kita ketahui yaitu Visual Basic 6.0. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Aplikasi ini menggunakan teknologi Net Framework. Aplikasi ini juga digunakan di dalam operating system Windows, dan aplikasi ini merupakan aplikasi pemrograman yang digunakan untuk dapat berintegrasi dengan internet, atau yang dikenal dengan XML Web Service. Visual Basic 2010 adalah salah satu bahasa pemrograman yang dikeluarkan dan dikembangkan oleh Microsoft. Metode pemrograman yang diterapkan dalam Visual Basic 2010 berorientasi kepada objek atau lebih sering dikenal dengan istilah OOP, Object Oriented Programming, sehingga mempermudah pengembangan program. Tampilan awal Microsoft Visual Studio. Nah, langkah-langkah untuk membuka Microsoft Visual Studio 2010 yang pertama, klik tombol Start, pilih Alt Program, pilih Microsoft Visual Studio 2010. Lalu, klik menu File, New, Project, atau bisa juga langsung mengeklik New. Kemudian pilih Windows from Application. Selanjutnya, beri nama project pada bagian Name. Seperti gambar berikut ini adalah tampilannya. Tampilan menu bar Microsoft Visual Studio 2010. Ada File, Edit, View, Debug, Theme, Data, Tools, Architecture, Test, Analysis, Window, dan Help. File merupakan menu untuk membuka, membuat, menutup, dan menyimpan file Visual Basic atau proyek Visual Studio 2010. Edit menyediakan fungsi umum pada item tertentu seperti undo, redo, cut, copy, paste, dan delete. View, suatu tampilan ruang kerja yang digunakan untuk mengelola berbagai hal di dalam project mulai dari teks, resource, dan lain-lain. Project berfungsi untuk manajemen proyek serta pendukungnya. Debug berfungsi untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Data, menu ini dibutuhkan jika ingin berhubungan dengan database. Tools menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ID Visual Studio 2010. Test menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang dikembangkan. Window berfungsi untuk pengaturan window yang sedang dibuka. Help berfungsi untuk menyediakan informasi untuk menolong pemakai. Form Designer adalah sebuah window untuk merancang user interface dari aplikasi. Solution Explorer adalah window yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Kemudian ada toolbox. Yang pertama, fungsi dari command controls. Pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Button untuk melakukan tindakan ketika diakses. Checkbox, kontrol yang memiliki nilai true atau false. Checklist box, daftar kotak centang di samping item. Combo box, kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengedit.
Date time picker menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Label menampilkan teks label. Link label menampilkan label dengan teks link. List box kontrol yang berisi beberapa item. List view sama seperti kontrol list box tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Mask text box untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Mount calendar dapat memilih tanggal saat runtime. Notify icon menampilkan icon pada Windows Try. Numeric up-down memungkinkan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Picture box menampilkan file gambar. Progress bar menampilkan proses dari sebuah teks. Radio button untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Rich text box untuk mengedit dan menambahkan rich text. Text box untuk menampilkan atau memasukkan teks. Tooltip menampilkan teks tooltip. Tree view menampilkan hubungan antar node. Web browser untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Selanjutnya ada containers. Di dalam containers ada pointer, digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Flow layout panel menampilkan kontrol dan dimuat di dalam baris atau kontrol. Group box untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data dan dapat diberi judul. Panel untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data, hampir sama dengan group box, tetapi tidak dapat diberi judul. Split container memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Selanjutnya tab kontrol untuk meletakkan halaman lebih dari satu jendela entry. Table layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam satu grid. Selanjutnya menus dan toolbars. Di sini ada pointer, digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Konteks menu strip melihat menu pop-up ketika penggunaan mengeklik mouse kanan pada satu objek. Tool strip membuat menu di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan, mewakili menu utama, submenu, dan item menu form. Status strip terletak di bagian bawah form induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Informasi yang ditampilkan dalam jendela yang memiliki frame atau panel. Kemudian ada tool strip, kumpulan tombol, drop-down, dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Selanjutnya, tool strip container, yaitu kontainer yang mengatur kontrol tool strip untuk drag atau menempel pada tepi dari. Kemudian ada data. Di dalam data juga ada yang pertama, pointer. Digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Card digunakan untuk membuat grafik. Binding navigator menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Binding source mengenkapsulasi atau membungkus formulir sumber data dan menyediakan metode untuk navigasi data. Selanjutnya ada data grid view untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkis atau hubungan relasi dalam tampilan tabel grid. Kemudian ada dataset
tempat menampilkan data dalam memori, dan menangani data dalam format relasional. Selanjutnya ada components. Di dalam components juga ada beberapa item dan fungsinya. Yang pertama, pointer digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Background worker, garis suatu tugas secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama untuk ketika tugas selesai. Directory entry yaitu layanan yang menyediakan tampilan dari sumber terdistribusi dan servis suatu jaringan atau jaringan. Directory searcher melakukan pencarian pada hierarki directory aktif. Error provider, kesalahan informasi, kesalahan ke pengguna. Event log, menyediakan akses ke log event window. File system watcher, memberi pesan jika aplikasi mengubah directory atau file. Kemudian ada help provider, sangat membantu untuk kontrol yang memiliki bantuan jika pengguna pengatur fokus pada kontrol dan menekan F1. Image Leaks, sebagai tempat penyimpanan gambar, kontrol gambar daftar, dan gambar yang ada di dalamnya dapat digunakan pada lebih dari satu objek. Kemudian ada message queue, menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Performance counter, menyediakan akses ke counter perform Windows. Proses, mengizinkan program berinteraksi dengan proses dan untuk memulai atau menghentikan proses. Serial port, mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol, membaca, dan menulisnya. Service controller, mewakili service Windows dan mengizinkan Anda untuk memanipulasi service. Dan yang terakhir ada timer, untuk mengakses waktu kejadian pada rutin program termasuk interval atau selang waktu. Kemudian ada printing. Yang pertama ada pointer, digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Page setup dialog, properti untuk halaman yang akan dicetak, contohnya menentukan ukuran, margin, atau batas percetakan, dan orientasi kertas, atau potret atau landscape. Kemudian ada print dialog, kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan atributnya. Lalu ada print dokumen, mewakili keluaran yang dikirim ke printer. Lalu ada printer preview control, melihat pertinjuan cetak dalam satu formulir aplikasi. Print preview dialog, kotak dialog, bagaimana tampilan objek print dokumen terlihat ketika dicetak. Kemudian ada dialogs, yaitu penunjuk atau pointer, digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Kemudian ada color dialog, kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna kostum buatan pengguna. Kemudian ada file browser dialog, agar pengguna dapat memilih suatu folder. Dialog font, menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Kemudian ada open file dialog, kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Lalu ada save file dialog, kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Selanjutnya ada properties,
Nah, di dalam properties ini ada apa saja ya? Yang pertama ada kegunaan properties yaitu untuk melihat atau mengedit sifat dari objek yang sedang dipilih. Disinilah kita dapat mengubah nama, teks, jenis, huruf, background, dan form. Fungsi-fungsinya yaitu background color untuk mengatur warna latar belakang, font untuk mengatur jenis tulisan, ukurannya, dan gayanya, seperti tebal, miring, atau garis bawah. For color mengatur warna tulisan objek pada label. Kemudian ada teks, nama yang ditampilkan di form yang dilihat oleh user. Enable menentukan sebuah objek apakah dapat dimasukkan perintah yang dilakukan oleh user. Kemudian ada visible menentukan sebuah objek apakah dapat dilihat atau tidak selama proses dijalankan. Lalu ada name, digunakan untuk identifikasi pada form, hanya dapat dilihat oleh programmer untuk kebutuhan coding, tetapi tidak dapat dilihat oleh user. Size menentukan ukuran sebuah objek atau panjang dan lebar. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.